hari ini mau menyampaikan tentang pembahasan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak terkait dua hal ini ya teman-teman. Ini ada saya bawa satu contoh RPP yang sudah saya siapkan tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE itu sendiri. Jadi saya sampaikan yang poin-poin pentingnya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Nah, misalnya ini dari tujuan pembelajarannya. Jadi kalau dalam KSE itu dan diferensiasi, tujuan pembelajaran itu dia menganut 4 hal. Ada, kalau disingkat dia ABCD. ABCD itu audience, behavior, kreatif, dan degree. Jadi maksudnya dalam tujuan pembelajaran itu kita harus detail penjelasannya. Misalnya sini saya bacain. Dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri. Kenapa dipilihnya sendiri? Karena nanti mereka memilih medianya sendiri. Kita punya anak tuh nanti bisa kita kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Mungkin kan kemarin ada di share Bu Nurul tuh kan? Pilihan mereka. Tapi kita siapkan tentunya sesuai dengan yang ada di kelas itu. Ada auditori, ada misalnya ada visual, ada kinestetik. Saya tadi kan kebetulan ngajar di Pasca, mereka nggak ada yang pilih visual. Mereka cuma suka 2 hal, yaitu auditori sama kinestetik. Nggak ada anak yang mau visual, ya nggak ada masalah kalau yang begitu kan. Nah, terus peserta didiknya ya biologi lebih banyaknya lebih tidak memilih media visual, itu kalau bahasa Indonesia bisa visual ya. Dia Bu nggak berdasarkan pelajaran, bukan, tapi anaknya dia bakatnya di mana, sukanya di mana, nah gitu. Beda peserta didik ya behavior. Nah, dengan menggunakan dan kromosom minimal 2, ini ciri khasnya juga. Jadi kita harus punya target. Degree itu target maksudnya. Targetnya apa? Targetnya anak tuh bisa menjelaskan 3 macam. Anak itu bisa apalagi misalnya mencontohkan 2 contoh. Nah, jadi dalam tujuan pembelajaran yang di kurikulum yang membuka diferensiasi ini, usahakan kita buat tujuan belajar tuh seperti itu. Jadi nggak ada iya detail kita maunya apa dari anak-anak ini. Kalau kita mau dia membedakan, berapa banyak perbedaan yang kita mau. Nah gitu. Kalau kita mau dia menceritakan apa yang mau diceritakan sama dia. Misalnya intinya, temanya kan atau apalah. Iya di TP. Kalau yang lainnya kan biasanya kita kan berdasarkan yang kita dapat dari itu. Di tujuan pembelajaran itu harus seperti itu. Nah kemudian dalam langkah pembelajaran. Sebenarnya Bu, ini kayak dulu di K13 kita kan udah belajar tuh mandiri, kreatif. Ya ini dia yang saya sampaikan. Seperti itu, anak-anak akan merasa mengetahui bahwa ini adalah bentuk pembelajaran sosial emosional. Terus misalnya lagi. Jadi RPP kita buat juga. Iya, inilah nih. Jadi kan kayak yang dikirim Bu Nurul kan ada Bu. Kalau orang lihat kan, nah, jadi ada kita tulis di sini. Contoh lagi, guru melakukan absensi kehadiran. Di situ kita terapkan kesadaran sosial. Kenapa? Karena waktu kita bilang, siapa anak yang nggak hadir? Oh si Abu, kemana dia? Nggak tahu Bu. Nah, berarti anak itu kurang memiliki kesadaran dan sosial. Tapi ketika dia bilang, isi ini sakit, oh ya makasih ya, kamu berarti sudah peduli dengan teman kamu. Itu berarti harus disampaikan ya. Memang nggak semua Bu, tapi idealnya seperti itu. Mungkin kita kadang-kadang lupa nanti kan. Setidaknya ada salah satu pasti kita sebut. Paten ya, kamu tahu aja dia kemana ya. Nah, jadi dengan bahasa-bahasa yang nggak mesti kaku. Ya benar. Tapi di situ ada nilai-nilai yang kita terapkan sama. Itulah kesadaran sosial yang kita di situ yang kita tanamkan. Iya, betul. Mana lagi misalnya? Dengan yang lain. Nah, kalau ini Bu, ini juga ada teknik yang baru. Itu namanya teknik stop. Stop itu kayak kita membuat anak tuh tenang. Kita mau membuat anak tenang, nggak apa-apa. Bebas. Kita membuat anak tenang, kita membuat anak itu konsentrasi. Caranya dengan teknik stop. Teknik stop itu kita minta mereka duduk tenang, boleh menyandar, boleh begini, misalnya letakkan tangan. Kemudian kita hidupkan musik. Kemudian setelah itu sambil kita minta mereka untuk berfokus. Mungkin boleh dengan berzikir, boleh dengan memikirkan hal-hal yang positif. Masih lucu-lucuan aja, tapi nggak apa-apa. Mungkin sekali, 2 kali, nanti lama-lama dia juga paham. Kan namanya anak-anak kan nggak selalu seperti yang kita harapkan. Mungkin kalau kita guru bisa lah, gitu kan. Kalau anak-anak kan kadang-kadang ngantuk dia main. Dan kan kita ingatkan saja bahwa ketika melakukan teknik stop
itu tujuannya dia supaya bisa fokus nanti belajar. Jadi dia lupakan hal-hal lain dengan cara fokus, boleh sambil berzikir, boleh sambil mendengarkan musik juga, dan sambil kita sampaikan sesuatu mungkin. Coba kalian berfokus, tenangkan pikiran, lupakan hal-hal yang di luar dari pelajaran, fokus ke ingat tujuan dan cita-cita seperti itu. Ketika kita ingatkan mereka seperti itu bisa jadi, tapi saya bilang ini mungkin bisa aja responnya nggak seperti itu, namanya anak-anak, itu hal yang wajar saja. Cuman itu yang bisa kita lakukan, salah satu yang bisa kita lakukan untuk membuat anak itu mungkin Bu butuh cuma waktu menghidupkan musik itu, musik instrumen mungkin 1 menit, 1 menit setengah gitu, nggak usah terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti jatuhnya jadi ngantuk lagi. Itu salah satu bentuk teknik yang bisa dilakukan dalam mengembangkan kesadaran sosial emosional anak-anak supaya fokus. Itu satu ininya lah, triknya lah gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita seperti biasa mungkin memberikan persepsi, kegiatan. Nah untuk yang diferensiasi biasanya kita mulai dari kegiatan inti. Diferensiasi itu apa? Kayak tadi saya bilang, kita udah tahu dulu gaya belajar anak kita. Ada anak yang suka menulis, berarti dia masuk kelompok visual. Suka melihat, ya menulis dan melihat, dan menulis gitu biasanya. Nah, maksudnya anak visual itu, makanya kayak saya bilang tadi, saya di Pascal mereka nggak ada yang mau, karena memang mungkin rata-rata mereka anaknya memang kinestetik dan audio. Nah, jadi biasanya kita kasihkan dia diferensiasi itu ada 3 macam: konten, proses, sama produk. Konten itu maksudnya apa? Konten biasanya kita waktu ngasih pendahuluan sama anak-anak kan cuma 1 macam. Misalnya video saja, atau mungkin film saja, atau mungkin apa lagi misalnya gambar saja, nah, gitu kan. Nah, sebaiknya kalau kita mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi, berikanlah 3 rangsangan kepada anak-anak. Mungkin ada anak yang butuh bacaan, gitu tadi, visual tadi. Mungkin ada anak yang butuh lisan pendengaran dengan video. Mungkin ada anak yang butuh gambar dengan poster. Nah, itu berarti kalau kita melakukan itu dalam pembelajaran kita, misalnya pakai PPT tadi, kita tampilin 3 macam. Berarti kita udah menggunakan diferensiasi diferensiasi konten. Nah, gitu. Jadi kontennya kita bedain. Yang mana dia? Kita setiap materi bisa sama, Bu. Misalnya Bu Bida isinya yang menjelaskan berbeda. tentang apa nih misalnya? Tentang pajak. Bu Bida mau jelasin tentang pajak. Jadi yang satu Bu Bida kasih tentang kasus pajak. Dalam bentuk misalnya dari film berita misalnya. Nah, nanti yang satu berikutnya Bu Bida kasih lagi artikel tentang apa? Tapi isinya berbeda. Cara penyampaiannya berbeda Mas. Pasti harus kelompok. Kalau isinya sama, tetapi yang menyampaikan satu visual kan, oke kami video kayak gitu kalau untuk cerita. Tapi teksnya nanti itu juga isinya. Boleh. Boleh. Cara penyampaiannya kan, berbeda. Jadi dia maksudnya sama isinya, tapi cara penyampaiannya berbeda sesuai dengan karakter siswa yang dibutuhkan dia. Cuman kan biasanya tuh yang namanya pemantik itu kan kita ambilnya kan dari apa yang ada tersedia di media ya Bu ya, dari sumber misalnya kan. Mungkin kalau Bu cari gitu mungkin agak susah kalau menurut saya, tapi nggak tahu juga. Misalnya kayak saya mau jelasin tentang DNA gitu kan, nggak bisa saya dapatkan penjelasan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda itu susah kayaknya. Tapi kalau ada boleh. Kalau ada pada masalah boleh. Orientasi pada masalah boleh. Kalau pemantik mau sendiri satu aja boleh juga. Itu nggak ada, bebas saja tuh. Dia nggak ada harus kaku kali gitu. Sebenarnya pembelajaran itu kan kita memang nggak terlalu kaku ya. Nah, jadi itu tadi masuk diversity konten. Nah, kemudian prosesnya berbeda. Proses berbeda itu maksudnya apa? Ya sesuai tadi. Nanti kita tawarkan sama anak. Kita bilang sama anak, kalian mau belajar ini nanti kan kita kasih LK. LK itu boleh kita instruksinya juga boleh berbeda. Anak yang misalnya tadi yang visual, misalnya bacalah artikel. Kemudian bagaimana kalian mau menjelaskan tentang artikel ini misalnya. Dia biasanya kalau anak visual mungkin dia dengan tulisan kayak saya bilang tadi. Atau dia buat peta konsep boleh. Jadi kita tawarkan sama mereka, kalian nanti kira-kira dalam LK ini kalian mau menyelesaikan LK ini dalam bentuk apa? Boleh kita sampaikan. Misalnya kalian mau peta konsep, atau kalian mau dengan menggunakan PPT, atau kalian mau dengan menggunakan gambar, atau kalian mau buat video kalian sendiri, silahkan.
Jadi tawarkan itu dan suruh mereka atau minta mereka untuk menentukan. Jadi suruh berdiskusi. Nah, pada saat berdiskusi kita bilang, ketika kalian berdiskusi di situ ada keterampilan berelasi namanya. Nah, berelasi itu kalian wujud dari keterampilan berelasi kalian. Nah, kita bilang kayak gitu. Ketika kita bilang itu, itulah tadi kita menerapkan lagi tuh udah penerapan pembelajaran KSI tadi. Nah, jadi sebenarnya KSI sama diferensiasi itu bisa jalan bersamaan. Sekali jalan, nggak perlu dipisah-pisahkan. Berarti tapi di dalam kalau kita bilang tuntutannya RPP berarti harus dijabarkan juga KSI tadi lah ya. Sebaiknya dijabarkan Bu, karena kan disitulah nilai pendidikan itu kita berikan sama anak gitu. Walaupun kayak saya bilang tadi mungkin ada di antara kita yang nanti lupa pas baca absen udah selesai udah nggak ada ngomong apa-apa, itu bisa aja hal yang wajar, nggak mungkin kita bisa sesempurna itu kan. Tapi kalau kita latih sering-sering nanti pasti hari ini ingat yang di sini, besok ingat yang di sini, besok ingat kan anaknya masih anak yang di kelas sama. Jadi dia dapat semua pasti. Kayaknya 6 bulan baru terbiasa. Enggak lah. Siapa bilang 6 bulan? Enggak sampai 6 bulan. Bisa Bu. Bagi yang suka dengan suara boleh dalam bentuk PPT atau video pembelajaran. Bagi anak ibu yang suka dengan pergerakan kinestetik boleh membuat gambar atau video buatan sendiri. Nah, seperti itu. Katanya kalau misalnya itu kan anak-anak butuh waktu banyak tuh misalnya kayak bikin video. Itu bagaimana tuntutan penyerahan tugas itu? Nah, makanya nanti dia di akhir itu kan ada diferensiasi, kan kita ada diferensiasi produk. Makanya setiap kalau kita misalnya di supervisi, biasanya kan kita harus tentuin itu dalam 2 jam pelajaran, kita harus siapkan itu. Makanya artinya berarti materinya harus seminimalis mungkin gitu. Tapi kalau dalam real kenyataan kita mengajar, ya biasanya kayak saya pribadi lah, biasanya presentasi itu kan di pertemuan berikutnya. Karena anak pasti butuh waktu lama, apalagi kita menuntut mereka seperti ini. Nah, gitu. Ya itulah yang realnya kenyataannya. Walaupun kalau di RPP kan nggak boleh begitu, harus selesai gitu. Makanya saran saya nanti kok kawan-kawan sedang di supervisi, ya bagaimana caranya materi itu sesingkat mungkin. Saya yang memungkinkan lah dalam waktu 2 jam pelajaran itu bisa ditayangkan, diselesaikan. Dan saya kemarin yang saya di kelas kalkulus itu berhasil, tapi ya itu tadi memang butuh waktu lama, jadi 3 jam pelajaran tuh kalau dihitung saya kemarin nggak dapat 2 jam pelajaran karena saya juga untuk dokumentasi saya kan gitu kan, namanya ada tuntutan jadi harus sempurna lah istilahnya gitu, agak sempurna. Memberikan masukan-masukan untuk saya tadi, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.